Oke, baik mendengar PLFM udah masuk di jam 17.20 seperti yang sudah disampaikan oleh Cecil tadi ya. Kita bakal berbincang-bincang bersama dengan Ibu Ayunda Ramadhani, MPSI Psikolog ya, tentang fenomena maraknya orang tua renggut nyawa anaknya sendiri. Dan di ujung telepon sana ya, Ibu Ayunda sudah siap untuk berbincang bersama Cecil di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, halo Mbak. Oke, Bu Ayunda, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya deh, Bu. Oke, ya. Mungkin bisa langsung kita masuk kali ya, ngomongin tentang tema kita hari ini, tentang fenomena maraknya orang tua yang rela ya, dan juga tega gitu merenggut nyawa anaknya sendiri. Karena kasusnya kan nggak cuma satu dua ya Bu ya. Betul, kita lagi marak banget ya Mbak mendengar di medsos ya kasus-kasus seperti itu ya. Ya, ya. Nah, itu kenapa itu Bu? Kok bisa sih orang tua itu tega melakukan tindak kejahatan seperti itu ya? Apalagi kan pelakunya itu kebanyakan adalah seorang ayah ya, yang dimana harusnya seorang ayah ini menjadi figur yang yang menjadi tempat untuk kita tuh bersandar, kita tuh tempatnya kita buat mengadu gitu ya, bukan kita malah dirusak sama ayah gitu. Itu gimana tuh Bu? Oke, jadi memang kita sedang membahas tentang fenomena orang tua yang tega membunuh anaknya gitu ya. Dan kasus ini kan dipicu kemarin yang 4 anak itu ya Mbak ya, yang Ya, kita benar-benar. baca dan itu miris banget. Dan sebenarnya peristiwa sebelumnya adalah KDRT ya terhadap istrinya gitu ya. Jadi sebenarnya memang ini sepertinya runtutan kekerasan yang tidak berujung gitu ya kasus kemarin. Nah sebenarnya kalau kita mau spesifik bicara tentang kenapa ada orang tua yang membunuh anaknya, ini sebenarnya kajian-kajian teori psikologi itu merujuk pada istilah filisida Mbak namanya. Gitu. Oke. Jadi namanya istilahnya itu adalah filisida atau filicide gitu ya. Itu adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan fenomena pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Gitu. Walaupun ini kelihatannya jarang dibahas, tapi banyak banget sebenarnya akhir-akhir ini muncul ya kasus-kasus serupa gitu ya, dan pelakunya nggak jauh dari orang tua sendiri. Kayak yang di mana itu yang pelakunya ibunya, bapak tirinya, pamannya, kakeknya, yang anak itu meninggal ditemukan di Solokan. Ini kan ada sebelum ini. Iya. Gitu ya, Dan juga beberapa bulan lalu juga bukan beberapa bulan lalu malah Dok, Bu. Tapi kalau nggak salah tuh akhir bulan November atau awal bulan Desember gitu yang terjadi di Malang kalau nggak salah, yang dia membunuh anak istrinya menggunakan racun. Kemudian dia sebagai kepala keluarga akhirnya melakukan penghilangan nyawanya sendiri atau bunuh diri dengan memotong urat nadinya gitu. Kemudian dia bikin surat nih Bu, bikin surat buat anak yang pertama gitu. Yang pertama. Nah itu kan agak miris ya. Iya, baru-baru ini tuh di Malang kejadian di Pasir. Nah jadi emang ini adalah fenomena filisida namanya ya. Memang pelakunya adalah orang tua, baik ibu maupun ayah gitu ya. Dan pembunuhan terhadap anak ini sebenarnya kasusnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu sebenarnya ada. Nah kalau kita sebenarnya mau bertanya-tanya, pasti kita kan otak warasnya kita gitu ya. Gitu ya. Iya bener. Ya namanya manusia tuh stres wajar ya Bu ya, marah mungkin wajar kali ya, tapi kayaknya kalau sampai melakukan hal di luar nalar itu kayaknya kurang apa ya. Gimana itu Bu? Nah jadi memang kita perlu lebih aware gitu ya, bahwa ternyata kan kejadian pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri itu ada di sekitar kita, dan kita perlu lebih tahu kenapa sih ada orang tua yang tega seperti itu. Nah yang biasanya muncul adalah gangguan kejiwaan ya. Nah ini yang memang harus banget kita pahami, bahwa tidak mungkin orang dalam keadaan normal gitu ya, sehat walafiat jiwanya gitu ya, tiba-tiba langsung membunuh anaknya, itu nggak ada. Biasanya orang tua yang membunuh anaknya ini adalah latar belakang gangguan kejiwaan yang sudah lama tapi tidak terdeteksi, misalnya depresi. Bisa tetap bekerja, cuman ternyata pikirannya dipenuhi dengan masalah-masalah yang dia hadapin gitu ya, sehingga membunuh anaknya gitu ya sebagai pelampiasan. Bisa juga ada dorongan, misalnya karena dia gangguan skizofrenia, ada suara-suara yang menyuruh dia untuk membunuh anaknya. Ini kalau udah pada gangguan jiwa berat ya memang harus
sangat hati-hati ya, karena resikonya sangat tinggi untuk melukai anaknya sendiri, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang motifnya karena gini, merasa bahwa keputusan untuk membunuh anaknya itu keputusan terbaik karena tidak ingin anaknya menderita, gitu. Kalau dunia ini terlalu kejam. Nah, itu ada tuh namanya femisida altruistik. Jadi motif membunuh orang, jadi motifnya orang tua ini merasa bahwa kalau anakku ini hidup di dunia, maka dia akan menderita. Ini biasanya dilakukan orang tua yang memiliki anak-anak yang mohon maaf ya, yang cacat, kesakitan, anak yang sulit diasuh, gitu. Berkebutuhan khusus gitu kali ya, Bu ya. Jadi mereka menganggap bahwa dunia ini nanti terlalu kejam buat anaknya, sehingga membunuh anak itu pilihan terbaik. Kan ada juga ya orang tua yang seperti itu gitu ya, yang benar. memang dunia ini dunia yang terlalu kejam sehingga dia membunuh anaknya. Kemudian tadi felisida yang karena orang tuanya mengalami gangguan jiwa atau psikotik gitu ya, atau bisa juga karena motif balas dendam Mbak terhadap pasangan. Nah, jadi bisa jadi orang tua itu membunuh anaknya untuk membalas dendam pada suaminya atau pada istrinya, gitu. Yang mungkin karena adanya konflik gitu ya awalnya dengan istrinya, misalnya ada perselingkuhan mungkin ya. Kita tahu kan bahwa kasus yang bapak membunuh 4 anak ini kan juga ada meninggalkan pesan untuk istrinya gitu ya, kuat bunda gitu ya, thanks for all. Ini kan perlu dikaji secara mendalam, kenapa, motifnya apa gitu ya. Nah, para pelaku-pelaku pembunuhan terhadap anak ini juga banyak sekali yang dulunya mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga Mbak, gitu. Jadi bisa jadi traumatik gitu ya, traumatik gitu ya. Iya, betul, karena ada peristiwa traumatik yang dulu pernah dia alami gitu ya, sehingga tidak ingin anaknya mengalami kejadian serupa. Nah, kemudian juga ada motif yang lain, anak mungkin tidak diinginkan Mbak pada anak-anak yang mohon maaf lahirnya karena kecelakaan ya, dalam tanda kutip gitu ya. Merit by accident lah ya. Yes. Misalnya ketika anak ini nanti meninggal, ada keuntungan seperti warisan, asuransi gitu ya Bu ya. Ya itu kan banyak juga ya kasusnya gitu ya, bahwa memang menghilangkan nyawa anak ini tujuannya untuk motif-motif ekonomi gitu, atau menghabisi anaknya karena nggak pengen ketika menikah lagi bapak tirinya mungkin nggak suka sama anaknya. Nah, jadi dibunuhlah si anak, tapi memang itu sangat ekstrim. Tapi menurut kajian-kajian teori psikologi gitu ya, motif-motifnya itu kurang lebih itu, ada altruistik, ada karena psikotik, karena anak tidak diinginkan, atau balas dendam. Oke, baik. Oke, berarti memang ada tanda-tanda kalau bisa dikatakan tuh kayak gangguan mental gitu kali ya, Bu ya. Nah itu biar bisa terdeteksi nih, karena yang namanya kepala keluarga itu utamakan ya di dalam sebuah keluarga gitu ya. Jangan sampai kepala keluarganya aja begini gitu, gimana untuk keluarganya gitu kan ya Bu ya. Nah itu cara untuk mendeteksi kesehatan dari sang ayah itu seperti apa nih Bu? Iya, benar Mbak. Jadi penting banget kita itu sebenarnya sebelum memutuskan menikah itu ada namanya konseling calon pengantin ya. Nah, kalau di Samarinda sendiri sih sebenarnya melalui mekanisme puspaga. Jadi kalau puspaga. Jadi kalau kita mau menikah, mendaftar di KUA itu kita akan mengikuti seperti semacam konseling pranikah gitu. Jadi salah satunya adalah dengan men-screening itu di awal seperti itu. Tetapi itu kan melalui lembaga ya ketika memang kita memutuskan menikah. Tapi ketika kita memutuskan menikah itu kan ada proses perkenalan ya, ada proses kita berpacaran gitu ya. Sehingga kita kan dalam masa-masa itu saling mengenali pasangan-pasangan kita gitu ya. Nah, kita bisa mendeteksi apakah dia punya resiko gangguan mental itu kalau kita udah kenal lebih dalam. Termasuk bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana dia memperlakukan ayahnya, bagaimana dengan ibunya. Termasuk yang paling gampang adalah ketika kita berkonflik dengan pasangan, apakah saat pacaran aja udah berani mukul misalnya ya. Apakah ada resiko-resiko kekerasan, perilaku kekerasan yang muncul bahkan sebelum menikah. Nah, itu kan perlu sekali ya untuk kita jadikan catatan. Kalau bahasa anak zaman now itu red flag lah ya. Ya, red flag ya. Mengibarkan bendera merah ya.
Jangan sampai nanti white flag ya, Oh, kasihan jangan. perempuannya gitu. Oke, itu bahaya berarti Bu Ayunda ya. Oke, Bahaya. berarti bisa terdeteksi pada saat sebelum menikah kita bisa melihat seperti apakah pasangan kita nanti gitu ya, respon dari pada saat kita memiliki konflik, pada saat menjalin hubungan gitu kan ya. Kalau misalnya nih Bu Ayunda terjadi ternyata terjadi perselisihan, adanya kontak fisik gitu, misalnya mungkin dipukul atau mungkin secara verbal gitu, itu juga menjadi salah satu tanda nggak sih? Iya, itu menjadi salah satu prediktor perilaku di masa mendatang kan. Oke. Karena memang manusia itu kan hidupnya selalu perilakunya berpola ya. Mm-mm. Jadi kalau kita misalnya dari proses berpacaran mengenal lebih dalam itu udah muncul tanda-tanda itu, sebenarnya itu akan berulang sih. Ada resiko itu selalu akan berulang. Oke. Sehingga memang tadi saya bilang dibutuhkan konseling nih ketika kita sebelum menikah. Bahkan mungkin sebelum menikah pun ketika kita pacaran kita juga bisa kok konseling pasangan, datang ke psikolog gitu ya. Karena yang jelas pola-pola perilaku yang melibatkan agresi, fisik maupun verbal itu kan nggak lazim ya, itu tidak boleh dibiarkan. Karena pasti dampaknya nanti sangat besar ya. Apakah kita kemudian akan menoleransi kekerasan itu terus-menerus, kan nggak bisa Mbak. Gitu ya. Iya, benar-benar. Awal-awal mungkin nampar itu biasanya eskalasi tuh, dia akan meningkat ya, cuma Iya, nampar benar. tonjok, Nabok, tusuk, nendang. Oke, aduh, abis itu menggunakan alat gitu ya, Bu ya. bener. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka atau orang yang punya perilaku agresi itu harusnya memeriksakan dirinya ya, artinya mencoba mencari bantuan bahwa ini nggak boleh dong seperti ini gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita perlu menyadari kalau kita kesulitan dalam meregulasi kemarahan, ya meregulasi emosi kita, kita cenderung berperilaku agresif, kita perlu lebih aware sama kondisi diri kita. Kenapa saya begini? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pola perilaku ini sehingga tidak terbawa ketika nanti kita menikah dan berumah tangga. Oke, berarti ini kali ya pembelajaran bagaimana kita cara untuk memanajemen stres gitu ya, memanajemen emosi gitu kali ya Bu ya, karena kan ya namanya manusia marah itu wajar ya Bu ya. Wajar, marah itu kan respon alami ya ketika kita Bener. dengan konflik. Tapi kan tidak juga pakai nonjok ya, nggak juga pakai mukul. Kalaupun bicara bisa dengan bahasa yang asertif, tapi juga dengan bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Nah itu sebenarnya skill ya, itu tuh keterampilan Mbak, sehingga perlu dilatih. Pada pelaku-pelaku yang memang punya riwayat gangguan kejiwaan, punya riwayat trauma, ya memang mereka perlu dibantu untuk mendapatkan pola belajar yang baru, bahwa tidak selamanya konflik itu dengan kekerasan kan. Apalagi kalau anak ya, anak itu darah daging gitu ya. Dan dia pun juga mencontoh kan ya Bu ya, mencontoh orang tuanya kan. Betul sekali. Jadi memang itu siklus kekerasan yang tidak berujung. Aduh. Ya. Jadi perlu menemui profesional ya. Iya. Nah, tapi nih ini ada respon dari pendengar KP nih Bu Ayunda ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendeteksi diri ke profesional gitu ya. Sementara dalam tanda kutip tuh malu gitu untuk datang ke profesional gitu, dan juga biasanya pembiayaannya harus menyiapkan dana seberapa sih Bu? Ya, oke, baik. Ini kita bicara stigma. Terima kasih loh bagi yang bertanya ya. Ya karena biasanya itu orang malu dan gengsi kali ya Bu ya untuk datang ke profesional ya. Ntar disangkanya, emangnya aku gila ya atau gimana gitu kan. Secara umum pasti masyarakat juga merasa seperti itu kan. Ya, nah itu gimana Bu Ayunda? PR besar kita semua sebenarnya, termasuk saya dan rekan-rekan psikolog lain, bahwa memang kita itu berhadapan dengan stigma yang tiada ujungnya gitu ya. Malah sebenarnya kita udah banyak mengedukasi, menormalisasi untuk datang ke psikolog itu adalah suatu hal yang normal saja. Karena dalam hidup itu kan tidak selamanya kita baik-baik terus kan. Benar. Ada momen-momen ketika ada konflik yang terlalu banyak kita hadapi berbarengan, kita tuh nggak punya kapasitas untuk mengatasinya sendirian. Benar. Kan? Kita butuh teman diskusi. Nah, sekarang kenapa kita tidak berpikir kalau kita sakit fisik kita ke dokter enteng gitu ya, ke dokter umum, dokter spesialis biasa. Tapi kenapa ketika kita pikirannya lagi banyak, kita nggak ketemu jalan keluar, lagi buntu banget, kita tuh datang ke psikolog itu kayak udah malu-maluin banget. Berasa takut dibongkar aibnya gitu, padahal merilis stres tuh indah ya Bu ya. Yes,
benar. Padahal momen-momen dan pengalaman ke psikolog itu insya Allah ya, saya mengupayakan semua pasien itu merasa nyaman gitu ya. Jadi datang ke psikolog itu sebenarnya memang dipicu oleh stigma. Banyak yang menganggap kalau ke psikolog itu udah gangguan jiwa. Padahal ya belum tentu. Kan kita dalam hidup itu kan akan ada masa-masa kita feeling down, feeling low. Benar. Kita nggak punya teman untuk someone to talk gitu kan. Kita butuh orang profesional yang tidak memihak, yang tidak memberikan pandangan-pandangan yang judgmental. Kalau kita curhat sama orang kan yang ada kok ini berlomba-lomba penderitaan kan, Mbak. Nah, ini kan bener. Jadi bukannya beres malah makin sedih gitu ya. Benar. Sebenarnya hilangkan stigma itu. Datang ke psikolog itu adalah jangan sampai pikirannya datang ke psikolog aku gila. Jangan begitu. Tapi datang ke psikolog aku membantu diriku agar aku mendapatkan bantuan yang aku butuhkan. Nah, lama-lama orang kalau udah menormalisasi pergi ke psikolog, stigma itu kan pelan-pelan hilang ya, Mbak, gitu ya. Benar. Tapi emang pelan-pelan banget. Sekarang kunjungan ke psikolog itu udah sangat umum kok dilakukan gitu ya. Nah, tapi kalau terkait tadi nih, kalau pertanyaan kedua pembiayaan, kita juga di cover oleh BPJS, Mbak. Jadi jangan khawatir gitu ya. Layanan psikologi ini yang khususnya berkaitan dengan kesehatan mental itu banyak di cover oleh BPJS gitu. Kalau di Balikpapan mungkin di mana ya yang bisa BPJS nih saya kurang paham, tapi biasanya di rumah sakit pemerintah gitu ya. Kalau di Samarinda kan di rumah sakit pemerintah juga layanan BPJS juga diterima. Nggak apa-apa, tapi biasanya dengan rujukan ya, datang dulu ke dokter umum pertama, ya vaskes pertamanya yang tercantum di BPJS-nya, kemudian minta rujukan dari dokter untuk ke psikolog gitu. Jadi mekanisme BPJS sangat bisa digunakan. Jadi kalau punya rezeki yang cukup ya bisa mempertimbangkan untuk datang ke praktek atau ke biro. Jadi sebenarnya banyak help gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya banyak cara untuk bisa membuat diri kita itu lebih bahagia ya. Karena namanya kehidupan itu pasti up and down ya, Bu Ayunda. Betul, life is never flat ya kalau katanya suatu slogan produk. Life is never flat. Oke. Benar ya, jadi karena memang fenomena kali ini tuh cukup miris gitu ya, yang dimana memang pelakunya itu adalah kepala keluarga gitu kan ya, kepala keluarga yang biasanya itu kan dilakukan oleh ibu rumah tangga gitu ya, karena mungkin stres ngurusin rumah, stres ngurusin anak, manajemen uang gitu-gitu kan ya Bu ya, pokoknya gitulah. Tapi ternyata untuk saat ini beberapa tahun kemarin ya, yang saya lihat itu kalau nggak salah grafiknya dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu cukup tinggi, pelakunya itu adalah ayah. Tapi ibu juga tidak sedikit ya, ibu juga sering banget gitu dilaporkan untuk melakukan filisida terhadap anaknya gitu. Jadi memang ayah, ibu itu adalah sama sih Mbak, punya faktor resiko yang sama gitu ya. Tapi terkhusus untuk perempuan memang biasanya ditemukan adanya beban ganda ya, gitu kan, karena mereka seringkali kan juga terisolasi, mereka di rumah ngurus anak, pengasuh penuh waktu, apalagi kalau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kan bebannya jadi lebih banyak. Jadi emang kadang-kadang ada seorang ibu yang merupakan korban KDRT akhirnya memilih bunuh diri bersama anak-anaknya karena tadi filisidanya altruistik. Dia menganggap kalau anak ini dengan bapaknya kelak ya akan seperti saya, makanya lebih baik sama-sama aja mati gitu. Dan emang sering banget Mbak pelaku-pelaku filisida gitu ya, baik ayah maupun ibu hampir selalu melakukan upaya untuk bunuh diri akhirnya. Karena juga sebenarnya mereka juga nggak sanggup akhirnya gitu ya untuk menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka itu juga udah nggak ada. Jadi kecenderungannya juga tinggi untuk bunuh diri. Termasuk kasus yang si bapak ini kan sebenarnya juga mencoba bunuh diri. Kalau yang di Malang memang berhasil. Cuman yang di yang 4 anak itu kan yang saya dengar bapaknya ditangkap, bapaknya ditangkap gitu ya. Jadi sebenarnya resiko untuk seorang ibu maupun ayah ini juga ikut bunuh diri itu sangat besar sebenarnya. Nah Dok, untuk saat ini nih Dok, kalau misalnya ngelihat fenomena seperti ini dari pihak pemerintah itu ada tanggapan nggak sih Dok? Ya, nah sebenarnya kan kasus-kasus ini juga muasalnya itu kan KDRT ya, kekerasan, ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah,
kalau dari pemerintah sendiri kan sudah banyak memberikan layanan-layanan konsultasi, gitu ya, layanan konsultasi yang berada di dinas-dinas tertentu. Kalau di provinsi kan kita kenal DKP 3A ya, kalau di Balikpapan DKP 3AKB. Itu kan ada layanan UPTD PPA, Puspaga. Itu sebenarnya peran-peran pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas layanan konseling pada masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan atau konflik gitu ya dalam keluarga, yang akhirnya muncul nih kekerasan gitu. Nah, itu sebenarnya layanan-layanan itu diakses sangat mudah dan gratis, Mbak. Kalau di Samarinda sendiri kebetulan karena saya juga di UPTD PPA, kami juga sering sekali berhadapan dengan kasus-kasus KDRT gitu ya. Jadi kedua belah pihak, baik ayah, ibu, itu kita berikan pendampingan, mediasi. Kemudian ketika korbannya anak-anak, kita juga lakukan penanganan psikologis gitu ya. Ini adalah upaya-upaya pemerintah sebenarnya untuk menekan angka-angka kekerasan. Kalau angka kekerasan dalam rumah tangga ini berkurang, kan otomatis juga tingkat kejahatan yang menimpa anak-anak kan juga pasti berkurang gitu ya. Oke, dan kehidupan anak-anak pun juga lebih bahagia di masa kecilnya gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jangan sampai kita meninggalkan warisan gitu ya, ingatan traumatis gitu ya pada anak. Kan anak akan terus membawa kenangan-kenangan yang kita berikan saat masa kecil itu sampai masa dewasa. Ada istilahnya, Mbak, namanya ACE, Adverse Childhood Experience, disingkat AC. Nah, AC itu juga banyak kita jadikan salah satu istilah gitu ya dalam ilmu psikologi forensik ketika kita menjelaskan pelaku-pelaku kriminalitas. Kebanyakan pelaku-pelaku kriminal termasuk yang membunuh anaknya 4 orang ini, kalau kita kaji bisa saja dia dulu mengalami KDRT. Akhirnya dia mengulang ke keluarganya sendiri gitu kan ya. Jadi peristiwa traumatis yang berkaitan dengan kekerasan di masa lalu itu bisa membuat seseorang tumbuh dalam di masa dewasanya itu rentan melakukan perilaku kriminal. Nah, ini yang kita sebenarnya harus benar-benar jaga, jangan sampai anak-anak kita itu terpapar oleh kekerasan. Apalagi kalau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, karena itu dampaknya sungguh luar biasa, Mbak. Kita mungkin nggak ngelihatnya sekarang ya, benar-benar tapi kedepannya di masa mendatang. Jadi kita benar-benar menjadi orang tua itu harus sadar gitu ya tentang tanggung jawab, peran. Kalau kita sadari kita punya toleransi yang sekarang rendah sama anak kita, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita mau nyubit, dikit-dikit mau mukul, cari pertolongan, bantu diri Anda dulu untuk bisa mengatasi kemarahan itu daripada Anda melampiaskan pada anak Anda, begitu ya. Jadi begitu, benar. Menjadi orang tua itu harus bahagia dulu agar bisa anak-anaknya juga bahagia ya, Dok ya. Yes, happy parent, happy children ya. Kita tuh sebenarnya harus ingat bahwa anak kecil itu kan tidak berdaya ya. Apapun yang mereka lakukan itu segala sesuatunya masih harus kita bantu kan. Apalagi kalau anak-anak yang masih sangat kecil di bawah 6 tahun. Kitalah dunia mereka gitu. Sebenarnya apalagi seorang ibu, seorang ayah itu kan dunianya anak-anak itu kitalah pusat dunia mereka. Jadi kalau kita tidak memberikan rasa aman, terus mereka mau nyari amannya kemana? Iya, benar. Ya, gitu. Jadi penting banget orang tua tuh menyadari perannya kembali, sesibuk apapun orang tua. Gitu ya, tujuan utamanya adalah kebahagiaan anak-anak. Jadi kalau kita stres karena kerjaan, ayo cari bantuan. Jangan anak di rumah jadi pelampiasan begitu. Saya jadi melting, Dokter, dengerin kalimat-kalimat dari Dokter Ayunda, jadi keinget sama anak di rumah gitu kan ya. Ini juga sebenarnya saya sebagai orang tua jadi self reminder sih, Mbak, gitu ya, karena orang tua juga gitu. Jadi sama-sama belajar, sama-sama ngingetin sih sama sesama orang tua ya, Mbak. Benar. Saling dukung, saling bantu. Penting banget kita tuh orang tua punya bestie. Benar punya bestie. Bestinya anak-anak di rumah ya nggak sih, Dok? Benar. Karena kita harus bisa jadi bestie. Karena kemana-mana dia akan selalu ada di belakang kita gitu kan. Dokter, kalau ngomongin tentang fenomena kali ini kayaknya ngobrolin 1 jam tuh kayaknya nggak cukup, Dok ya. Kita ngobrol kapan saya 2 jam. Nanti kapan-kapan datang ke Balikpapan biar kita bisa langsung ngobrol di studio ya, Dokter ya. Siap, terima kasih. Mungkin terakhir tips dari Dokter Ayunda nih ya, selaku psikolog nih tentang fenomena maraknya kasus ini. Ya,
Oke, jadi sedikit saya mau klarifikasi kalau saya bukan dokter ya, sayang, jadi Oh, boleh oke. dipanggil Kak gitu ya. Oh, Kakak. Oke, Kakak Yunda. Ayunda ya. Oke, Oke, gimana, paling Kak? saya closing statement-nya lebih kepada memang dari awal saya sampaikan bahwa kita dalam hidup ini selalu ada masa-masa sulit. Di luar masa-masa bahagia juga ada masa-masa sulit sebagai orang tua ya. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa mengasuh anak itu hal yang mudah gitu ya. Mengasuh anak itu butuh usaha yang sangat besar, butuh tanggung jawab yang sangat besar gitu ya, untuk bisa membuat anak itu menjadi anak seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Sehingga orang tua dalam hal ini butuh sekali kewarasan gitu ya, butuh sekali kesadaran dalam mengasuh anak memang tidak mudah, tetapi ketika saya punya tanggung jawab ini, maka kita punya kewajiban untuk berupaya sebaik-baiknya. Kalau kita tidak punya teman untuk bercerita, kita carilah support sosial, misalnya dari orang tua, dari keluarga lain, atau dari sahabat. Dan jika memang ada kesulitan, hubungi psikolog atau profesional agar kita bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke, dan sebagai orang tua pun juga kita tetap harus terus belajar. Jadi yang belajar bukan cuma anak-anaknya aja yang belajar di sekolah ya, Kak ya. Aduh. Belajar. Kuncinya sadar dan mau belajar. Sadar dan mau belajar. Insya Allah keluarganya bahagia. Mari kita mengupayakan yang terbaik ya. Oke, dan kita berharap semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Ya, amin. Ya. Oke. Dan saya pesan Mbak, apa itu? butuh tanggung jawab bersama ya. Jadi sebagai masyarakat pun kita harus aware dengan tetangga, kita harus aware dengan teman-teman kita. Kalau kita udah dengar di samping rumah itu anak petangisan, istri sudah jerit-jerit, tolong segera berkoordinasi dengan Pak RT ya, atau dengan masyarakat sekitar, karena biasanya kalau KDRT yang terjadi di sekitar kita dan kita abai, itulah awal mula petaka ya. Jadi kita jangan cuek dalam hidup bertetangga, kita juga harus lebih aware dengan kondisi sekitar. Ini pesan khusus untuk masyarakat. Oke, pesan khusus ya. Pesan khusus ya, lebih peduli. Gitu. Benar ya, kepedulian, karena saat ini sepertinya tingkat kepedulian orang tuh udah mulai menurun ya. Betul. Jadi yuk Iris kita banget. lebih aware. Benar. Ya dan terima kasih banget Kakak Yunda ya. Terima kasih juga Kakak. Ya, sampai ketemu loh ya, kita ntar di balik papan. Oke, sehat-sehat buat Kak Yunda. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Iya, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.